Itu memang persu untuk belajar di luar negeri. Ya pas bahasanya dulu disiapin. Nanti pas udah bahasa dapat, ternyata karena Allah visanya nggak diterima juga sama. Itulah kayak membuka mata sebenarnya belajar itu nggak mengenal usia gitu. Terus duit, kampus ngasih duit nggak? Karena banyak loh kampus-kampus di luar sana yang udah mempersiapkan anaknya untuk ISMA. Contoh PNP Politeknik Negeri Padang itu sudah menghubungi kita bagaimana kita mendesain mahasiswa mereka. Mungkin support orang tua itulah yang melebihi support pihak yang, walaupun pihak lain pun ada supportnya, tapi pihak orang tua lah yang support pertama kali. Itu hal yang gue sarankan, gue ingatkan selalu kepada anak-anak Time Language Center kalau untuk luar negeri adalah tolong dicek makanan halal. Bagi Anda muslim, tolong halalnya dicek. Kalau kata Ustadz Adi Hidayati, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya lu, makin banyak tekanannya. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well, nah, Aidil, tadi kita bicara banyak lebar soal fisika dan gue juga merefresh kembali ilmu-ilmu fisika gue yang udah lama terkubur tahun 1999, 2000, 2001 gue belajar fisika. Yang luar biasa ya. Sekarang gue alhamdulillah masih ingat juga, suka diskusi juga dengan orang-orang ini. Satu yang paling gue ingat dalam fisika itulah guru gue tuh menarasikan dengan baik. Contohnya adalah bagaimana mu s sama dengan 0. Saya masih ingat banget exactly word yang disampaikan oleh guru fisika saya itu bagaimana sebuah kaca terus dikasih box licin, berarti nggak ada mu s, mu-nya 0. Betul ya? Kalau bagaimana sebuah benda kayak aspal gitu ya, terus atau miring, terus dikasih benda itu gaya geseknya gede sekali sehingga gaya kita perlukan untuk memindahkannya sangat besar. Kalau kata Ustadz Adi Hidayati, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya lu, makin banyak tekanannya. Semakin banyak tekanan hidup. Contoh ya, misalkan lu pakai iPhone the latest version atau pakai mobil the latest version, ya itu gaya hidup lu semakin tinggi ya, tapi tekanannya makin tinggi juga. Contoh cicilannya, lu harus beli casingnya harga 500 juta, lu harus beli pelindung kameranya, lu kalau mobilnya lu masukin asuransi yang harganya terus pajaknya. Jadi makin banyak gaya, makin banyak tekanannya. Begitu juga dengan fisika. Seru kan mengkaji fisika ini? Belum kita bicara soal fisika kebumian ya. Fisika astronomi. Ada lagi soal fisika UNAN yang di sini juga namanya Irun. Nah, suara lucu banget. Dia lebih suka fisika ke astronomi, kebumian ya. Intinya pokoknya bagian bumi ini. Dan gue pernah nanya sama guru fisika gue, ini kan ada bumi, terus ada inti bumi yang suhunya 4000 derajat Celcius, betul? Nah, ini gimana cara orang bisa mengukurnya? Jadi itu mengukur pastinya mungkin nggak pasti mungkin, itu ya. nggak mungkin kita ke inti bumi hanya itu dia, itu. Kan? Betul sekali. Tapi kita bisa menggunakan beberapa prinsip seperti termodinamika dan juga hukum kalor juga. Hukum kalor. Nah, kalau Aida sendiri itu mungkin kurang tahu gimana sih sistematikanya, cara mengukurnya kayak mana gitu, perhitungannya pun juga udah lupa juga sebenarnya. Oke. Ya, jadi kalau sains ini saya suka belajarnya project based learning ya. Itu lebih menurut Aidil sendiri mengajarkan project based learning itu lebih gampang dicerna nggak memahami hukum-hukum itu? Project based learning ini kan berdasarkan eksperimen kan kalau nggak salah. Nah, menurut Aidil itu juga penting. Jadi karena kalau kita pakai teori kayak nanti pasti gunanya apa gitu. Nah, jadi project based learning ini jadi membantu kita mengerti suatu konsep kayak misalnya kalau konsep kalor deh misalnya. Konsep kalor misalnya ambil aja contoh sehari-hari kayak kalau minum es, kenapa
kok kenapa es itu meleleh, kenapa nanti airnya kok nggak dingin lagi gitu. Nah, disitulah bisa muncul ide-ide mulai dari fisikanya, dan itu juga diajarkan dosen saya di Unan juga. Ya, nah ini kenapa gue bahas fisika guys, karena bagaimana Anda akan layak dan pantas menjadi seorang awardee apapun programnya nanti, apakah S2, apakah nanti ISMA atau S3. Karena Anda harus memahami konsep keilmuan tersebut dan bagaimana mengimplikasikan keilmuan tersebut bisa diaplikasikan ke daily life. Misalkan si Aidil pengen menjadi seorang pakar tadi nuklir, walaupun nanti ISMA-nya ke Taiwan bicara soal pemrograman, website, but it's okay as long as not as long as ya, tapi at least dia dapat sebuah experience yang nggak bisa dibeli. Dan jadi gak berduit juga guys. Nah Aidil, kira-kira support orang tua seperti apa sih sampai perjalanan sejauh ini? Mungkin orang tua mungkin yang pengorbanannya paling banyak. Jadi untuk ke time juga kan perlu biaya. Jadi harus mengeluarkan uang juga. Terus ya mengorbankan nggak bisa nengok anak selama 2 bulan, seminggu aja jadinya. Jadi kan karena udah kuliah beberapa bulan, itu pasti ya nggak mau pulang gitu jadinya. Nanti ke Taiwan lagi. Iya, ke Taiwan lagi. udah kayak Bang Toib, udah nggak pulang. 3 kali puasa, jadi 3 kali lebaran. Jadi mungkin support orang tua itulah yang melebihi support pihak yang, walaupun pihak lain pun ada supportnya, tapi pihak orang tua lah yang support. Iya, pertama kali. Oke, mau ngucapin apa sama papa mama? Terima kasih papa mama mau biayain, dan juga alhamdulillah terbayar untuk biaya les aja, walaupun jasa beliau tidak akan pernah tergantikan. Sekalipun lu pakai tuh air laut untuk nulis semuanya sebagai tinta, nggak akan tergantikan. Well, Aidil. Nah, orang tua profesi apa sehari-hari? If you don't mind to share with us. Oke. Papa itu udah pensiun dari BUMN. Pensiun dari BUMN. Nah, mama itu di PNS di rumah sakit. Oh, bidan nurse? Nurse. Oke. Adik-adik masih ada? Ada satu. Berdua cuman? Iya, berdua. Oh, sepasang? Iya. Oke. Masih kuliah juga, Dek? Enggak, SMA nanti mau daerahkan juga fisika? Enggak. Dia lebih ke arah psikologi. Psikologi. Iya. Satu sarjana fisika, satu psikologi ya. Oke, berarti bagus itu ya. Oke. Nanti end game-nya menjadi apa sih seorang Aidil? Sebenarnya setelah S1 saya pengen lanjut S2. Nah, walaupun di S1-nya pas ISMA nggak lulus di Prancis atau apa di Inggris. Jadi S2 targetnya mungkin di Prancis. Tapi target utama itu untuk S2 itu di Swiss. Jurusan nuklir juga? Iya, fisika. Nuklir? Fisika, nuklir. Nuklir? Iya. Oke. Ya, coba lagi ya. That's fine. Nanti kan setelah pulang ISMA, terus semester 8 itu kesini lagi, kita siapin untuk persiapan Anda untuk LPDP. Insya Allah dia lulus dari LPDP, karena dia signifikansi banget ya. Apalagi terhadap renewable energy. Energi terbarukan. Nuklir itu termasuk energi bisa kita kategorikan kepada energi terbarukan? Terbarukan mungkin tidak, tapi efisiensinya sangat efisiensi tinggi. Maksud saya ya, itu bisa berarti ya. Berarti kita nggak perlu bakar itu batu bara lagi, tapi kita ganti dengan nuklir yang lebih safe ya, lebih aman dan safety-nya lebih bagus, sehingga tidak juga merusak manusia dan lingkungan tentunya. Tapi kita juga harus preventif dengan bencana alam atau disaster terhadap nuklir ini ya. Seru sekali yang ngomong ISMA pada hari ini. Apa sih pesan Adil buat anak muda yang masih malas mau belajar bahasa Inggris? Pesan saya untuk bahasa Inggris, jangan pernah malas, karena dunia ini selalu berkembang, sehingga bahasa Inggris itu sangat-sangat penting. Dan juga bahasa Inggris termasuk lingua franca, itu artinya bahasa internasional kita. Jadi kalau Anda ingin, kalau misalnya pun Anda mau di Indonesia pun masih pasti ditanya juga bahasa Inggris. Jadi jangan pernah malas untuk belajar bahasa Inggris. Walaupun Anda nanti kerja di kampung-kampung, bahasa Inggris itu penting. Ya, bahasa Inggris mampu mengantar Anda ke berbagai macam penjuru dunia, apakah itu bekerja, liburan, atau belajar seperti Aidil. Nah, kalau Time Language Center di mata Aidil seperti apa sih? It's really helpful. Jadi sangat-sangat membantu, terutama waktu ikut intensive batch camp-nya. Jadi waktu itu ada yang ngira malahan mungkin mahasiswa aja isinya, rupanya bahkan ada yang baru lulus SMA, ada yang langsung mau ke Malaysia gitu.
Shout out to Karisa. Nah, Karisa. jadi terus ada juga bahkan dosen di kelas Idol itu ada 4 dosennya. Jadi kayak wah ada dosen, ada juga yang baru lulus gitu, ada juga yang masih mahasiswa juga. Nah, jadi itulah kayak membuka mata sebenarnya belajar itu gak mengenal usia gitu. Oh maaf ini. Terus time itu apa lagi? Time itu Friendly nggak? friendly banget. Nyaman nggak sih? Nyaman. Nyaman. Ya. Kalau kasih skala 0 sampai 10 berapa kasih? 10. Wih. Lu karena gue di sini makanya lu kasih 10 atau karena takut atau emang karena pure 10? Iya, pure 10. Soalnya kalau maaf juga ini dibandingkan dengan kampus. Jadi di Unan waktu kuliah itu kalau gedung Idol itu pakai kipas. Nah, kipasnya nih pun nggak bisa mutar gitu. Jadi tuh tembak cuma satu arah aja, tapi kalau di time itu basi bahkan jadi semuanya sejuk, jadi terasa semuanya. Ya, enak ya. Fasilitasnya bagus. Kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan oleh Time Language Center menurut seorang Ideal? Kalau Time Language Center mungkin yang perlu ditingkatkan jumlah kelas mungkin, atau mungkin aksesnya lebih dekat dari Unan, mungkin tambah cabang mungkin boleh. Ya boleh nanti di STP ya, STP Science and Power Andalas University di belakang gedung Teknik Industri ya. Iya. Kita ada STP di situ, cuman ya masih belum optimal lah, Iya. karena saya susah menjadi amubah untuk membela diri ya, karena Unan jauh ya menurut saya dari sini, dari Lapai Time Language Center. Tapi nggak apa-apa, coba nanti ya kita coba akomodasi untuk Ideal. Nah, Ideal mau dong jadi ambasadornya Time nanti di sana. Insya Allah. Nanti di Taiwan jangan lupa bikin konten terus tag Time ya. Iya. Oke, Ideal. Kalau mau ucapin terima kasih, itu pertama sekali siapa, kedua siapa, ketiga siapa, keempat siapa. Oke. Sama kayak deskripsi kan. Oke. Walaupun yang pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Kayak Oscar aja lu. Ya. Thank you for the God. Oke, terus Jadi yang kedua itu orang tua, karena sebesar apapun bantuan orang lain, orang tua lah yang tidak menandingi Iya, itu semua. setuju. Terus yang ketiga itu para teman-teman di kampus, dosen-dosen juga, Pak Afda Mutakin, Pak Marzuki, Pak Eka, Bu Mutias. Mungkin saya nggak bisa nyebutin semuanya, tapi semua dosen fisika, semua teman-teman di fisika, terutama yang kelas KBI, thank you so much udah bisa membantu saya bisa get through physics, bisa melewati fisika Universitas Andalas. Terus juga yang spesial buat siapa? Time Language Center juga Time Language Center yang spesial. yang sudah membantu bagaimana caranya bisa menembus IISMA. Oke. Satu lagi mentor lu yang di Australia nggak sebutin. Oh iya, Miss Pia, Miss Pia, Mr. Yon, Miss Pia, oke. Miss Hasna belum pergi sih sebenarnya. Iya. Jadi ada juga Mr. Syukri, Miss Tilly, dan juga Mr. Melki. Satu lagi lupa lu siapa coba? Siapa ya? Ya Allah yang bantuin esai lu. Oh, Kak Vivi. Ya, Vivi, thank you so much ya. Ini anak pertama lu yang lulus coaching ISMA dari lu ya. Ini sebuah achievement juga bagi seorang Vivi yang udah membantu ya. Karena kita di Time Language Center memang banyak alumni ya, alhamdulillah. Dan bagaimana kita berjejaring itu membantu juniornya untuk menembus impian-impian seperti ISMA ini ya. Wow, luar biasa. Kalau pesan bagi anak-anak yang ingin ikut ISMA apa? Menurut saya persiapkanlah dari sekarang. Apa yang dipersiapkan? Itu yang pertama itu IELTS. IELTS kemana? Time Language Center. Nah, di Time Language Center juga kan menyediakan juga tempat tesnya juga sendiri. Itu official tesnya. Tapi personally itu Aida lebih milih di UNP. Karena saya jelek. Karena komputer based. Karena tulisan lu jelek. Iya. Jadi nanti writingnya takutnya ini apa tulisannya nih? Ceker ayam. Ceker ayam. Tenang, ntar lagi Time Language Center sudah mengusulkan untuk membangun computer based test. Ini nggak berapa lama lagi Time Language Center menyediakan paper based dan computer based. Jadi studinya nggak perlu lagi ujian ke UNP, tapi ujiannya di Time Language Center. Di mana? Time Language Center. Tenang, won't be long. Terus bahasa Inggris sudah. bahasa Inggris sudah. Esai juga. Esai disiapin di Time Language Center Time Language juga. Center juga. Terus di coaching oleh Di coaching juga oleh Time Language Center juga. Nah, kampus lu perannya apa?
Kalau peran kampus, minta maaf ya. Minta maaf ya, peran kampus. Peran kampus, ya kalau nggak ada kampus, saya mungkin nggak akan ikut ISMA. Soalnya syaratnya harusnya harus mahasiswa. Itu peran kampus yang luar biasa sekali ya. Kalau Anda nggak mahasiswa di salah satu PTN di Indonesia, Anda tidak bisa ikut ISMA karena nggak ada tiketnya. Oke, terus duit, kampus ngasih duit nggak? Karena banyak loh kampus-kampus di luar sana yang udah mempersiapkan anaknya untuk ISMA. Contoh, PNP Politeknik Negeri Padang itu sudah menghubungi kita bagaimana kita mendesain mahasiswa mereka, bukan mendesain ya, mempersiapkan mahasiswa dari mulai bahasa Inggris, IELTS-nya, nanti essay juga. Kalau kampus Anda itu kontribusinya dalam hal itu apa? Mungkin kalau persiapan enggak, tapi untuk tes kami alhamdulillah dapat reimburse walaupun cuma sepertiga. Walaupun cuma sepertiga dari 3.150.000. Itu 1 jutaan ya. Alhamdulillah, not bad. Bisa lah buat beli tiket pulang kampung. Iya. Beli nonton bioskop. Masya Allah, nonton bioskop 1 juta nonton bioskop itu mau aja keluarga nonton bioskop. Iya. Dari mulai persiapan bahasa Inggris sudah banyak uang habis ya. Iya. Tapi investasi layar kepala memang selalu begitu ya. Iya. Oke, that's fine. Tapi Anda akhirnya dapatnya berapa nanti? Iya. Udah tahu bocoran uang saku ISMA? Bocoran uang saku berapanya enggak, cuma tapi apa-apa aja duit-duit yang dapat itu tahu. Jadi yang pertama kalau ISMA itu kita dapat tiket penerbangan, terus asuransi kesehatan, ya asuransi kesehatan, terus biaya hidup di sana, termasuklah kos, uang makan segala macam. Terus juga kalau misalnya ada keperluan mendadak, ada darurat di situ, kita dapat juga gitu. Oke. Satu hal yang gue sarankan, gue ingatkan selalu kepada anak-anak Time Language Center kalau untuk luar negeri adalah tolong dicek makanan halal. Bagi Anda Muslim, tolong halalnya dicek, ingredient halalnya dicek. Emulsifier itu mesti harus dicek ya, nggak boleh ada emulsifier. Gelatin itu nggak boleh ya. Gelatin kalau dibilang halal gelatin boleh ya. Terus coba dicek juga yang vegan ya, vegetarians. Nah, kalau di Taiwan nggak tahu ya seperti apa, apakah banyak makanan halal atau enggak, I'm not sure. Nanti kita dengar dari Aidil seperti apa journey-nya di awal tahun 2025 ya. Akan kembali ke Indonesia di akhir tahun 2025 dan akan berangkat di September 2024 ini. Kita lihat seperti apa perjalanan seorang Aidil. Well, panjang lebar ngomong dari mulai ngomong dia siapa. BDW aslinya bukan baru ya? Riau, Dumai. Dumai, wah ini juniornya Zola nih. Banyak anak Dumai sekarang yang ketemu Indonesia, ada Zola, Zura, ada Mayang. Nah, Mayang ini baru ya, ada kamu. Udah banyak provinsi tetangga ke Sumatera Barat ya untuk belajar. Keren, Sumatera Barat tuh memang tempat belajar yang baik ya. Mohon maaf ya, semua tempatnya baik, semua tempat baik. Tapi ada pilihan-pilihan juga. Kira-kira apa sih yang membuat Aidil merasa feel regret terhadap sejauh ini perjalanannya? Ada nggak yang bikin lo regret gitu? Untuk regret di ISMA atau gimana? Iya, dalam hidup lo deh. Nggak dengerin kata ortu. Nggak dengerin kata ortu. Maksudnya dulu disuruh masuk kampus lain gitu? Iya, disuruh dulu waktu milih undangan itu disuruh ke Undip karena alumni banyak di Undip dan nggak mau milih, akhirnya nggak diterima undangan. Nggak diambil dapat undangan ya? Nggak dapat undangan, waktu tes pertama nggak lulus dan terpaksa nganggur 1 tahun. Oh, I see. Oh, sempat gap year ya? Iya. Oh, that's fine. Totally fine ya. Menurut gue sih mau gap year setahun 2 tahun itu doesn't matter ya. Karena semua orang punya pathway-nya masing-masing. Banyak sekarang anak-anak muda yang pathway yang gap year nih ya. Di Time Language ada 2 orang atau 3 orang gap year. Itu orang mempersu untuk belajar di luar negeri. Yang pas bahasanya dulu disiapin. Nanti pas udah bahasa dapat, ternyata karena Allah visanya nggak diterima juga sama Australia ya. Tapi ada hikmahnya lagi gitu loh. Nah, jadi that's fine, gap year itu nggak ada masalah.